Hari ini kita akan membahas situasi dan kondisi perpolitikan, terutama, sebentar lagi kita akan masuk pada pemilu, lebih tepatnya itu atau momen yang paling penting itu adalah pemilihan presiden dan wakil presiden. Dan seperti apa situasi dan kondisi menjelang pilpres mendatang. Di media belakangan ini lagi ramai soal hubungan antara Prabowo dan Gibran untuk Pilpres 2024 mendatang. Ya, kita tahu siapa Prabowo dan siapa Gibran. Prabowo merupakan salah satu petinggi di Partai Gerindra dan Gibran merupakan salah satu juga tokoh muda di PDIP Perjuangan. Ini menarik. Sementara di sisi lain, hmm, Pak Ganjar sudah dideklarasikan oleh PDIP sebagai calon presiden dari partainya. Ini menarik juga. Kemudian, masih ingat nggak waktu Nasdem dia buat heboh se-Indonesia, di mana kemudian Nasdem, ya, dia memilih Anies Baswedan sebagai calon presiden. Ini sangat fantastik dan mengejutkan para pengamat perpolitikan. Dan setelah Nasdem mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presidennya untuk Pilpres, maju di Pilpres 2024 mendatang, tiba-tiba ada berita yang sangat menghebohkan, salah seorang menteri di kabinet Joko Widodo ditangkap karena diduga melakukan tindak korupsi. Siapa dia? Dan itu menjadi pukulan yang sangat-sangat berat bagi Nasdem itu sendiri. Ya, ada yang mengatakan bahwa ini konsekuensi dari sikap Nasdem. Ada juga yang tidak mengaitkan, melepaskan hubungan-hubungan itu, ya ini memang murni tindakan korupsi. Kalau saya hitung-hitung, ini prediksi saja, kemungkinan nanti Pilpres 2024 itu akan kontestannya itu ada 3. Yang pertama Prabowo, yang kedua itu Pak Ganjar, dan yang ketiga itu Pak Anies Baswedan. Kalau saya menilai, jadi sebenarnya kontestan Pilpres 2024 itu yang terberat itu sebenarnya, Pak Prabowo Subianto. Karena, kalau kita lihat perolehan suara, maka Pak Prabowo Subianto sebelumnya, waktu berpasangan dengan Pak Sandiaga, itu hanya selisih beberapa persen saja dengan Pak Joko Widodo dan Pak Ma'ruf Amin. Nah, atas dasar itu saya menganggap Pak Prabowo Subianto itu, ya satu-satunya kontestan, Pilpres 2024 yang dinilai merupakan rival yang sangat, berat. Bagaimana dengan Pak Ganjar? Nah, ini dia, ini yang menarik. Mengenai Pak Ganjar, calon presiden dari PDIP untuk Pilpres 2023. Nah, beliau menyadari bahwa, ya, soal yang kemarin itu, jadi, Pak Ganjar menolak Piala Dunia U20 2023, di mana Indonesia sebagai tuan rumah. Karena penolakan itu berhubung ada salah satu, kontestan juga di Piala Dunia U20 itu, ya, masih masalah konvensional, yaitu Israel. Dan kemudian bla 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 bla, dan ya sangat disesali juga mengapa harus dicampur dengan politik.
pastinya hal itu, mmm, disadari oleh Pak Ganjar sebagai, ya, semacam ini loh, kemungkinan besar saya itu sedikit terganggu posisi saya sebagai capres di Pilpres 2024 karena, ya, saya telah menyakitkan orang-orang muda di Indonesia. Dan bukan hanya orang muda, ada beberapa, kalangan lagi yang mengharapkan kita itu bisa menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia yang kemarin, Piala Dunia U20 yang di mana Indonesia sebagai tuan rumah. Nah, mungkin, Ganjar kemudian harus mengambil keputusan bagaimana memperbaiki hati, mengobati luka dari banyak orang muda yang kecewa atas apa yang disampaikan Pak Ganjar berkaitan dengan penolakan Piala Dunia U20 tahun 2023 di mana Indonesia sebagai tuan rumah. Harusnya, ya, dipikirkan jauh hari lah bagaimana sebenarnya kita intinya, ya, karena politik itu kan seni berpikir, seni berperang. Jadi kita harus bisa mengkombinasi mana yang harus kita, lakukan dan mana yang harus kita tidak lakukan dan mana yang bersifat intinya bahasa diplomasi. Salah melangkah kita bisa, ya, intinya bisa mengganggu reputasi ke depan. Sekarang kita masuk di Pak Anies Baswedan. Seperti apa Pak Anies Baswedan? Saya pikir sedikit hampir sama dengan situasi problematik dari Pak Ganjar. Terutama itu menyangkut, Piala Dunia U20 2023. Tetapi bukan Piala Dunianya, tapi hal yang berkaitan saya nilai masalah utama dari Pak Ganjar dan, Pak Anies Baswedan itu harus lebih memperhatikan aspek dari diplomasi. Bagaimana cara kita menggunakan, ya, pastilah saya pikir mereka, Pak Anies Baswedan dan Pak Ganjar ini memiliki kemampuan berdiplomasi. Mereka sangat tangguh, tapi seringkali, kemampuan berdiplomasi itu yang tidak digunakan. Jadi lebih lebih kelihatan bahwa kemampuan itu diabaikan oleh, khususnya Pak Anies Baswedan. Dan, Pak Anies Baswedan, saya browsing di Google dan membaca berita misalnya ada penolakan di wilayah Yogyakarta. Ini kan satu langkah yang sangat, besar pengaruhnya bagi, proses perolehan suara dari Pak Anies Baswedan dalam kapasitasnya sebagai capres dari Nasdem untuk Pilpres 2024 mendatang. Kita tahu bagaimana saat ini kita sedang memikirkan negara kita untuk pemindahan ibu kota negara di Kalimantan. Dari Jakarta akan pindah di Kalimantan. Nah, artinya ini tanda bahwa, presiden dan wakil presiden mendatang 2024 itu harus bisa melanjutkan visi misi pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Ini yang menjadi entry point. Dan saya takutnya begini, kalau seandainya ada salah satu dari kontestan politik itu kemudian menang dan, kemungkinan yang terjadi
pasti ada yang akan bertentangan dengan kebijakan-kebijakan atau apa yang telah dilakukan oleh Joko Widodo. Nah, karena itu ada skenario yang, dibangun di belakang dari apa yang kita diskusikan ini. Misalnya tiba-tiba, tapi sebenarnya itu pers juga salah dalam melihat, dalam memahami apa yang mereka, jadikan headline. Misalnya di Google saya browsing, kemudian dapat berita soal Joko Widodo, seperti ini kalimatnya. Nah, ini dikatakan di sini oleh Kompas TV untuk media cetaknya, dengan judul nanti bisa dicari di Google, judulnya "Pengamat Sebut Jokowi Main Dua Kaki, Tapi Bakal Berhenti Setelah KPU Umumkan Capres Definitif." Nah, ini dia. Ini yang menarik, ini berita dari, Kompas. Ini saya copy dulu, nanti bisa diklik ya linknya. Ini saya copy dulu. Nanti, silakan baca lebih lanjut di kolom deskripsi video. Nah, jadi begitu, salah satu contoh pemberitaan berkaitan dengan Joko Widodo. Sebenarnya itu saya anggap jadi begini, teman-teman pers mungkin terlalu cepat menafsir, "Oh, ini bermain dua kaki, ini bermain lebih dari dua kaki." Tapi justru sebaliknya, saya melihat apa yang dilakukan Pak Joko Widodo, itu merupakan kemampuan diplomasi. Sekali lagi, itu merupakan kemampuan diplomasi. Ya, artinya bisa saja, beliau, bersikap begitu terkesan di publik, terkesan oleh media pers dalam hal ini, bermain dua kaki atau lebih, karena Pak Joko Widodo sedang memikirkan bagaimana melanjutkan apa yang sudah ia kerjakan. Misalnya berkaitan dengan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta pindah di Kalimantan. Ini yang sedang dipikirkan. Siapa sih yang bisa welcome, bisa melanjutkan, salah satu cita-cita dari Joko Widodo dan Pak Ma'ruf Amin, yaitu pemindahan ibu kota. Ini yang menjadi PR terberat, sangat-sangat berat, terlebih ketika Indonesia sudah mengeluarkan tidak sedikit biaya untuk perencanaan pembangunan IKN, Ibu Kota Negara. Jadi memang benar-benar harus memainkan kemampuan diplomasi tingkat tinggi, supaya bisa memberikan jaminan bahwa ini loh yang harus, presiden dan wakil presiden mendatang tahun 2024 ketika sudah terpilih, harus melanjutkan kegiatan ini, harus melanjutkan kebijakan ini. Antara lain menyangkut pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Ini PR yang sangat berat dan karena itu media, pers kemudian membacanya, "Loh, Joko Widodo bermain di 2 kaki," atau mungkin lebih. Ya dikarenakan yang nampak sebenarnya adalah kemampuan diplomasi dari Joko Widodo, itu kalau menurut saya. Bagian berita yang menarik lainnya itu, sehubungan dengan pemanggilan Gibran oleh PDIP Perjuangan, dalam hal ini Megawati, dan pemanggilan itu dilakukan setelah pertemuan Gibran dan Pak Prabowo Subianto. Sekali lagi, pemanggilan itu dilakukan setelah pertemuan antara Pak Gibran, Bro 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 Gibran dengan Pak Prabowo Subianto. Ya, bagi saya ini sesuatu yang direspon sangat, cepat oleh PDIP Perjuangan
berkaitan dengan pertemuan antara Pak Prabowo Subianto dan Gibran. Di sini menariknya, mmm, bisa saja yang terjadi bisa saja yang terjadi bahwa, ya kita bicara soal perpolitikan. Dalam dunia perpolitikan itu tidak ada yang pasti. Artinya begitu cepat, begitu dinamis, segala sesuatu itu kemungkinan besar akan berubah seiring dengan pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya politis. Itu aja dasarnya. Dan kemungkinan besar saya memprediksi ini akan terjadi perubahan konstelasi perpolitikan dan, Gibran itu memiliki peranan penting dan saya pikir kalau seandainya Prabowo Subianto merespon kapasitas dari Gibran, maka dia akan menjadi, capres di Pilpres 2024 yang tidak terkalahkan. Asalkan, Pak Prabowo cepat merespon Gibran. Nah, bagaimana persoalannya dengan Pak Ganjar yang sudah dicalonkan atau sebagai capres dari PDIP Perjuangan? Ini kalau benar prediksi saya, bahwa Prabowo nanti akan berpasangan dengan Gibran, ini merupakan satu terobosan yang besar dalam dunia perpolitikan. Karena ya kenapa saya anggap terobosan, yang pertama kan Pak Ganjar sudah ditetapkan oleh PDIP Perjuangan sebagai capresnya dan Gibran sendiri merupakan orang dari PDIP itu sendiri, PDIP Perjuangan. Kemudian yang kedua, eee, kalau seandainya benar tiba-tiba berpasangan dengan Pak Prabowo Subianto, maka inilah yang saya sebut sebagai, ya sangat luar biasa. Akan mengubah konstelasi perpolitikan, yang namanya juga perpolitikan pasti akan cepat sekali perubahan. Perpolitikan itu maksud saya perpolitikan itu begitu cepat, begitu dinamis, segala sesuatu bisa saja atau dimungkinkan terjadi. Karena politik adalah seni berpikir atau dalam hal ini seni berperang. Perang yang saya maksudkan di sini adalah strategi berpikir, bagaimana bisa lebih cepat, lebih kuat untuk mendominasi, untuk menguasai situasi politis. Mungkin saya akan menunggu berita kelanjutan. Kalau saya sih sebenarnya malah mendorong Pak Prabowo harus mempercepat. Dia harus memilih Gibran. Saya pikir begitu. Itu akan heboh, heboh nasional. Menarik. Dan kita lihat situasi nanti ke depan seperti apa perpolitikan Pilpres 2024.